Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Swakul dengan NIM 16424026. Halo sahabat agroindustri, selamat datang bagi Anda tertarik dengan dunia pengemasan produk pangan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa makanan ringan dikemas dalam plastik, minuman menggunakan botol, atau produk pangan tertentu menggunakan kemasan vakum? Ternyata, kemasan bukan sekedar pembungkus, kemasan memiliki peran penting dalam melindungi produk, mempertahankan mutu, memperpanjangkan umur simpan, hingga meningkatkan nilai jual produk pangan. Nah, pertama, fungsi dan jenis kemasan. Secara umum, kemasan berfungsi melindungi produk dari kerusakan fisik, kimia, biologis. Kemasan juga memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi sekaligus menjadi media informasi dan promosi bagi konsumen. Berdasarkan tingkat penggunaannya, kemasan dibedakan menjadi 3. Pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk seperti botol, minuman, plastik, keripik, snack, bumbu, atau kemasan vakum untuk produk ikan dan daging olahan. Kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang mengelompokkan atau melindungi beberapa kemasan primer, contohnya kotak, karton untuk beberapa botol minuman. Ketiga, kemasan tersier, yang digunakan untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi dalam jumlah besar seperti palet, peti, atau snack file. Pemilihan bahan kemasan. Dalam industri makanan, pemilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan karakteristik produk. Kemasan harus mampu memberikan perlindungan terhadap udara, uap air, cahaya, mikroorganisme, dan kerusakan fisik. Beberapa bahan plastik yang umumnya digunakan antara lain PET, PP, HDPE, dan LDPE. Masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan perlindungan yang berbeda. Karena itu, pemilihan kemasan yang dapat menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan kualitas produk pangan. Nah, selanjutnya desain dan label. Kemasan juga menjadi media komunikasi antara produsen dan konsumen. Desain label harus menarik, mudah dibaca, informatif, dan sesuai dengan ketentuan regulasi pangan. Informasi penting yang perlu dicantumkan antara lain nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluarsa, kode produk, serta informasi perizinan dan kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, desain label dapat dibuat menggunakan aplikasi secara Canva, kemudian diperiksa kembali sebelum dicetak dan diaplikasikan pada kemasan. Teknologi vakum dan kemasan aktif. Salah satu teknologi pengemasan yang banyak digunakan adalah pengemasan vakum. Pada metode ini, sebagian besar udara di dalam kemasan dikeluarkan sebelum kemasan disegel. Dengan berkurangnya oksigen, proses oksigen dan pertumbuhan mikroorganisme anaerob dapat ditekan sehingga mutu produk dapat dipertahankan lebih lama. Teknologi ini juga dapat dikombinasikan dengan kemasan aktif, misalnya menggunakan oksigen absorber atau penyerap uap air untuk memberikan perlindungan tambahan selama penyimpanan. Dalam praktikum, efektivitas sebagai metode pengemasan dapat dibandingkan dengan pengematan. Perubahan warna, tekstur, aroma, kondisi kemasan, dan penyusutan bobot produk selama penyimpanan. Jadi teknologi pengemasan merupakan bagian penting dalam menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu, memiliki umur simpan yang baik, dan menarik bagi konsumen.
mulai dari kemasan primer, sekunder, hingga tersier. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda. Dengan pemahaman fungsi, jenis bahan, desain, hingga teknologi pengemasan, kita dapat menghasilkan produk agroindustri yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing di pasar. Nah, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.